Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metode penelitian agribisnis yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Kopi Arabica di Kabupaten Nrekang. Studi kasus usaha kopi Arabica di Desa Benteng Allah, Kecamatan Baroko, Kabupaten Nrekang. Perkenalkan, saya atas nama Widya Sabila dengan standbook 083 2019 0001, kelas C6 Agribisnis. Latar belakang. Kopi merupakan komoditas ekspor yang memerlukan sistem pemasaran bertahap hingga mencapai perdagangan internasional. Di pasar internasional, kualitas serta kontinuitas produksi dalam meningkatkan daya saing suatu negara. Selain itu, persaingan produk dan kualitas merupakan upaya untuk memenuhi permintaan konsumen baik domestik maupun luar negeri. Tahun 2018, produk kopi Indonesia mencapai 713.921 ton. Produk tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan ketinggian minimum 300 meter di bawah permukaan laut. Produk perkebunan yang kini tengah menjadi andalan di Indonesia yaitu kopi. Sejak tahun 1999, Indonesia termasuk sebagai negara produsen dan pengekspor kopi dunia terbesar keempat setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Secara komersial, ada dua jenis kopi yang dihasilkan di Indonesia, yaitu kopi Arabica dan Robusta. Tanaman kopi Arabica dapat tumbuh dan berbuah optimal pada ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut, sedangkan kopi Robusta pada ketinggian 4000 sampai dengan 8000 meter di atas permukaan laut. Mengingat Indonesia lahan dengan ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut pada umumnya berupa hutan, maka perkembangan tanaman kopi Arabica terbatas. Dari total produksi kopi 750.000 ton tahun 2012, kopi Arabica menghasilkan hampir 150 ton dari luas areal 250.000 hektar. Sedangkan kopi Robusta menghasilkan 600.000 ton dari luas areal 1,05 juta hektar. 5 sentra produksi utama kopi Indonesia diantaranya berada di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, dan Provinsi Jawa Timur. Sentra produksi terbesar berada di Provinsi Sumatera Selatan dengan tingkat produksi mencapai 184.168 ton atau 2,580% dari total produksi Indonesia. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana saluran pemasaran kopi Arabica Desa Benteng Allah, Kecamatan Baroko, Kabupaten Nrekang. Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran kopi Arabica di Desa Benteng Allah, Kecamatan Baroko, Kabupaten Nrekang. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis saluran pemasaran kopi Arabica di Desa Benteng Allah, Kecamatan Baroko, Kabupaten Nrekang, dan menganalisis strategi pemasaran kopi Arabica di Desa Benteng Allah, Kecamatan Baroko, Kabupaten Nrekang. Kegunaan penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi petani kopi Arabica. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi pemasaran. Yang kedua, bagi peneliti. Peneliti ini sebagai langkah awal dalam penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan. Dan selanjutnya, bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi, wawasan, dan pengetahuan, serta sebagai acuan bagi penelitian berikutnya. Kopi Arabica. Kopi Arabica berasal dari hutan pegunungan di Ethiopia, Afrika. Di habitat asalnya, tanaman ini tumbuh di bawah kanopi hutan tropis yang rimbun. Kopi jenis ini banyak tumbuh di ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut. Kopi Arabica akan tumbuh maksimal bila ditanam di ketinggian 1000 sampai 2000 meter di atas permukaan laut, dengan curah hujan berkisar 1200 sampai 2000 mm per tahun. Suhu lingkungan paling cocok untuk tanaman ini berkisar 15 sampai 24 derajat Celcius. Tanaman ini tidak tahan pada temperatur yang mendekati beku di bawah 4 derajat Celcius. Untuk berbunga dan menghasilkan buah, tanaman kopi Arabica membutuhkan periode kering selama 4 sampai 5 bulan dalam setahun. Biasanya pohon Arabica akan berbunga di akhir musim hujan. Bila bunga yang baru mekar tertimpa hujan yang akan deras, maka menyebabkan kegagalan berbuah. Kopi Arabica menyukai tanah yang kaya dengan kandungan bahan organik. Material organik tersebut digunakan tanaman untuk sumber nutrisi dan menjaga kelembapan. Tingkat keasaman atau pH tanah yang cocok berkisar 5,5 sampai 6.
Agroindustri kopi. Agroindustri kopi Arabica merupakan industri yang mengolah kopi sebagai bahan baku dasar menjadi berbagai produk olahan. Agroindustri kopi pada umumnya menggunakan bahan baku biji kopi Arabica dan Robusta dengan komposisi perbandingan tertentu. Kopi Arabica digunakan sebagai sumber citra rasa, sedangkan kopi Robusta digunakan sebagai campuran untuk memperkuat daya tahan. Kopi Arabica memiliki cita rasa yang lebih baik tetapi memiliki daya tahan yang lebih lemah dibandingkan kopi Robusta. Selain biji kopi, agroindustri kopi juga membutuhkan bahan tambah seperti gula, bahan penolong seperti bahan kemasan, palet, kerat, dan lain-lain. Pengembangan agroindustri kopi memiliki beberapa kendala, khususnya dalam masalah pasca panen antara lain rendahnya kualitas kopi yang dihasilkan dikarenakan masih memiliki kadar air yang cukup tinggi, jenis produksi yang belum mengikut permintaan pasar dunia, produksi yang masih cukup rendah, jangkauan pemasaran yang terbatas pemasarannya, manajemen yang masih kurang berjalan dengan baik, dan kualitas tenaga kerja yang masih belum memadai. Pada prinsipnya, agroindustri kopi adalah pengolahan kopi bertujuan memisahkan biji kopi dari daging buah, kulit tanduk, dan kulit ari. Secara garis besar terdapat dua pengolahan kopi, yaitu pengolahan basah. Pengolahan basah digunakan di Indonesia sejak perkebunan kopi Robusta mulai berkembang. Sebelum itu, untuk kopi Arabica hanya menggunakan pengolahan kering. Pengolahan basah memerlukan banyak air, yaitu kira-kira 16-18 liter per kilogram kopi biji karena pengolahan justru terjadi pada musim kemarau. Maka masalah air penting sekali bagi cara pengolahan ini. Pengolahan basah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan fermentasi dan tanpa fermentasi. Pengolahan dengan fermentasi menghasilkan kopi lebih bersih dari lendir, sehingga dapat lebih cepat dicuci, tetapi sebaliknya fermentasi menyebabkan penyusutan berat kopi. Fermentasi selama 36 jam menyebabkan berat kopi susut dengan 2-4%, tergantung pada temperatur. Semakin tinggi temperatur atau semakin rendah letak pabrik, maka akan semakin besar penyusutan. Selama fermentasi, biji kopi masih hidup sehingga terjadi disimilasi atau pemecahan yang menghasilkan produk-produk yang menguap, yang menyebabkan penyusutan berat. Oleh karena itu, kopi yang diolah tanpa fermentasi mempunyai rendaman lebih tinggi. Yang kedua, pengolahan kering. Cara pengolahan kering adalah yang lebih sederhana dan terdiri atas beberapa proses, yaitu pengeringan, pengupasan, dan sortasi. Pengupasan kopi gelondong dilakukan dengan menjemur di atas lantai atau semen untuk mempercepat pengeringan. Ada kalanya kopi digelondong dimemarkan terlebih dahulu sebelum dijemur. Setelah kering, kopi dikupas, yaitu dipisahkan dari daging buah, kulit tanduk, dan kulit ari dengan cara menumbuk dengan lesung atau dengan huller. Sortasi dilakukan untuk memisahkan dedek serta biji-biji yang pecah kena bubuk hitam dan sebagainya. Saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah sekelompok organisasi yang saling tergantung yang membantu membuat produk atau jasa tersedia untuk digunakan dan dikonsumsi oleh konsumen. Terdapat dua saluran pemasaran, yaitu saluran pemasaran langsung, yaitu saluran yang tidak mempunyai tingkat perantara. Kedua adalah saluran tidak langsung, yaitu saluran yang mengandung satu atau lebih tingkat perantara. Saluran pemasaran memiliki peran yang penting dalam kegiatan pemasaran. Yang pertama adalah banyaknya produsen tidak memiliki sumber daya keuangan untuk melakukan pemasaran langsung. Para produsen yang memang mendirikan saluran sendiri sering dapat memperoleh laba yang lebih besar dengan meningkatkan investasi dalam bisnis utamanya, dan dalam beberapa kasus pemasaran langsung sama sekali tidak dilakukan karena lebih mudah bekerja melalui jaringan luas organisasi distribusi. Jenis-jenis saluran distribusi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, saluran distribusi langsung merupakan saluran distribusi yang paling sederhana dan paling rendah, yaitu saluran distribusi dari produsen ke konsumen tanpa menggunakan perantara. Di sini produsen dapat menjual barangnya melalui pos atau mendatangi langsung rumah konsumen. Saluran ini biasanya juga diberi istilah saluran nol tingkat. Saluran distribusi menggunakan satu perantara yang melibatkan produsen dan pengecer. Di sini pengecer langsung membeli barang kepada produsen, kemudian menjualnya langsung ke konsumen. Saluran ini biasanya disebut dengan saluran satu tingkat. Yang kedua, saluran distribusi yang menggunakan dua kelompok pedagang pengumpul dan pengecer. Saluran distribusi ini merupakan saluran yang banyak dipakai oleh produsen.
Di sini produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak menjual kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani oleh pedagang besar dan pembelian oleh konsumen hanya dilayani oleh pengecer saja. Saluran distribusi semacam ini disebut juga dengan saluran distribusi dua tingkat. Yang ketiga, saluran distribusi yang menggunakan 3 pedagang perantara. Dalam hal ini, produsen memilih agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya. Produsen, konsumen, produsen pengecer, konsumen, produsen pengumpul, pedagang besar, konsumen kepada pedagang pengumpul yang kemudian menjual kepada pedagang pengecer langsung ke konsumen. Berikut adalah gambar saluran pemasaran. Yang pertama yaitu gambar saluran distribusi, yaitu dari produsen langsung ke konsumen. Yang kedua yaitu gambar saluran satu tingkat, yang dimana produsen ke pengecer dan pengecer ke konsumen. Selanjutnya itu gambar saluran dua tingkat, yaitu produsen ke pengumpul, pengumpul ke pedagang besar, dan pedagang besar ke konsumen. Yang keempat yaitu produsen ke agen, agen ke pengumpul, pengumpul ke pedagang besar, dan pedagang besar ke konsumen. Strategi pemasaran. Strategi merupakan alat yang sangat penting dalam mencapai tujuan menurut Alfred. Strategi adalah sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan, dan arah tindakan serta alokasi sumber daya diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu. Strategi kadang identik dengan siasat untuk mengatasi masalah yang hadir, bukan sebaliknya untuk lari dari kenyataan. Strategi biasanya lahir karena kondisi terjepit dalam mengambil 74 keputusan, tuntutan yang harus dijawab secepat mungkin, jalan atau cara yang memang harus ditempuh guna mempertahankan suatu kondisi minimal survive terhadap guncangan. Pemasaran menurut Kotler. Pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan ingin dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang minimal dengan pihak lain. Agar tercapainya tingkat pertukaran antara produk dan nilai yang diinginkan produsen dan konsumen, maka seiring perkembangan zaman terdapat 5 konsep alternatif di dalam pemasaran, yaitu konsep produksi. Konsep ini menegaskan bahwa konsumen lebih menyukai produk yang tersedia luas dan harga yang terjangkau. Konsep ini dapat dijalankan apabila permintaan produk melebihi penawarannya, dan di mana biaya produk tersebut dapat sangat tinggi. Kelemahan konsep pemasaran ini adalah pelayanan tidak ramah dan buruk. Hal inilah menjadi tugas manajemen untuk meningkatkan efisiensi produksi yang tinggi dan cakupan distribusi yang luas. Konsep produksi menurut konsep ini, konsep konsumen ini lebih menyukai produk yang memiliki kualitas, kinerja, dan fitur inovasi yang tinggi. Dalam konsep ini, manajemen sering terfokus pada produk dan kurang memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen. Akibatnya, sering terjadi kegagalan pemasaran atau biasa disebut 75 marketing miopia atau kebutuhan manajemen dalam memenuhi kepuasan konsumen. Konsep ini sering digunakan pada produk yang tidak dicari atau tidak terpikir untuk dibeli serta digunakan pada industri yang mengalami kelebihan kapasitas produksi. Hal ini dikarenakan dalam konsep ini konsumen tidak akan membeli cukup banyak produk tanpa usaha penjualan dan promosi besar-besaran. Konsep pemasaran menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi tergantung pada seberapa besar kemampuan perusahaan memahami kebutuhan dan keinginan pasar, sasaran, dan memenuhi secara lebih efektif dan efisiensi dibandingkan pesaing. Konsep berwawasan pemasaran bersandar pada 4 pilar utama, yaitu pasar, sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran yang terkoordinir, serta keuntungan. Konsep pemasaran sosial. Untuk mencapai tujuannya, sebuah perusahaan harus memahami kebutuhan dan keinginan konsumen dan memenuhi secara lebih efektif. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui pemasaran kebutuhan konsumen. Analisis SWOT. Menurut Afriedel 2017, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan analisis SWOT situasi. Model yang paling populer untuk analisis SWOT situasi adalah analisis SWOT. Analisis SWOT dapat dibagikan dalam 5 langkah.
menyiapkan sesi SWOT, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, mengidentifikasi kesempatan dan ancaman, melakukan rangkaian terhadap kekuatan dan kelemahan, menganalisis kekuatan dan kelemahan. Menurut Afridal, manfaat analisis SWOT adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman organisasi. Analisis situasi merupakan awal proses perumusan strategi. Selain itu, analisis situasi juga mengharuskan para manajer strategi untuk menemukan kesesuaian strategis antara peluang eksternal dan kekuatan internal. Di samping memperhatikan ancaman eksternal dan kelemahan internal, matriks SWOT adalah alat yang dipakai untuk faktor-faktor strategis perusahaan. Matriks ini menggambarkan dengan bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dan diselesaikan dengan kekuatan dan kelemahan. Matriks SWOT ini dapat menghasilkan 4 sel kemungkinan alternatif strategi SWOT menurut perusahaan untuk mampu memanfaatkan peluang melalui kekuatan internalnya. Penelitian terdahulu yang pertama Februari 2019 yang berdiri strategi pemasaran buku kopi Arabica Gayo Specialty di Reject Coffee. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui bagaimana kondisi lingkungan internal dan eksternal dalam pemasaran bubuk kopi Arabica Gayo Specialty dan menentukan strategi pemasaran bubuk kopi Arabica Gayo Specialty di daerah peneliti. Hasil penelitian yaitu Reject Coffee adalah sebagai produsen yang menghasilkan bubuk kopi Arabica Gayo Specialty. Sistem penjualannya langsung di tempat produksi dan bukan sebagai distributor atau penyalur. Kekuatan yang dapat diandalkan Reject Coffee yaitu keunggulan produk lokasi yang sangat strategis, memiliki pelanggan tetap dan pelayanan yang baik dan memuaskan. Memiliki brand produk kopi specialty. Yang kedua yaitu Mariana 2017. Tujuan penelitiannya itu mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dihadapi perusahaan dalam kegiatan pemasaran kopi bubuk Lumbung Mas, merumuskan alternatif strategi yang dapat dipilih oleh UD Lumbung Mas berdasarkan hasil analisis. Hasil penelitian tersebut yaitu faktor-faktor lingkungan internal yang mempengaruhi strategi pemasaran UD Lumbung Mas adalah kualitas kopi bubuk yang baik, harga produk yang lebih murah dibandingkan produk pesaing, posisi usaha yang masih melakukan kegiatan secara mandiri dengan peralatan sederhana, dan juga dikarenakan jumlah model perusahaan yang terbatas. Hasil SWOT menghasilkan alternatif yang perlu dilakukan oleh UD Lumbung Mas yaitu mengembangkan jaringan pemasaran, meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Harti 2020. Tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui saluran pemasaran komoditas kopi di Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Bantu, Kabupaten Andrekang. Untuk mengetahui margin pemasaran komoditas kopi di Desa Latimojong, hasil penelitian yaitu saluran pemasaran kopi tanduk dan kopi green bean yang terjadi di Desa Latimojong memiliki 3 saluran pemasaran yang digunakan oleh responden. Dalam proses pemasaran kopi tanduk di Desa Latimojong, adapun hasil dari penelitian memperoleh margin pada saluran pemasaran 1 sebesar 27.000 per margin, pada saluran 2 sebesar 28.000 per liter, kemudian saluran pemasaran 3 sebesar 31 liter. Kerangka pikir. Setiap usaha industri kecil maupun besar, langkah awal yang diambil yaitu membuat perencanaan, membuat strategi sebagai kekuatan awal untuk dapat menjalankan sebuah usaha agar dapat masuk ke berbagai segmen pasar yang diinginkan, sehingga dapat bersaing sesama para pesaing pelaku pasar itu sendiri. Mendirikan usaha tidak lepas dari kendala yang muncul dari dalam maupun dari luar sekitar usaha dan perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya persaingan agar dapat bertahan untuk diperlukan sebuah strategi. Strategi menjadi suatu alat yang direncanakan dari fungsi manajemen yang memiliki suatu usaha atau perusahaan untuk mengalokasikan semua sumber daya yang ada sehingga dapat memenangkan kompetensi. Berikut yaitu gambar kerangka pikir penelitian analisis pemasaran kopi Arabica di Desa Benteng Ala, Kecamatan Baru, Kabupaten Andrekang. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu: yang pertama, saluran pemasaran kopi Arabica yang terjadi di Desa Benteng Ala, Kecamatan Barau, Kabupaten Andrekang memiliki 3 saluran pemasaran yang digunakan oleh petani, yaitu saluran pemasaran 1 dari produsen ke pedagang besar di Desa Benteng Ala, saluran pemasaran 2 yaitu produsen ke pedagang pengumpul Desa Benteng Ala ke pedagang besar di Kecamatan Baroko lalu dikirim ke Makassar. Kemudian saluran ketiga yaitu badan pedagang pengumpul ke UMKM dan konsumen. Yang kedua,
Strategi pemasaran kopi Arabica di Desa Benteng Ala yaitu untuk mengembangkan jaringan pemasaran dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Metode penelitian. Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Desa Benteng Ala, Kecamatan Baru, Kabupaten Rekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pertimbangan bahwa di Desa Benteng Ala merupakan salah satu daerah penghasil kopi Arabica yang dikenal di kalangan masyarakat, terutama di Kecamatan Baroko. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2022. Populasi dan sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah petani kopi Arabica yang ada di Kecamatan Benteng Ala. Yang digunakan adalah metode Slovin dengan jumlah populasi sebanyak 200 petani. Dari jumlah populasi petani kopi ditentukan jumlah sampel. Pengambilan sampel ditentukan dengan merujuk pada teori, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus di atas, diperoleh jumlah sampel sebanyak 66 petani. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling, di mana semua unsur dari populasi mempunyai kesempatan yang sama dan dipilih sebagai anggota sampel, dan pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan serata yang ada di dalam populasi. Pengambilan sampel lembaga pemasaran diambil lembaga pemasaran yang terlibat langsung dalam pemasaran kopi di Kecamatan Baroko menggunakan teknik snowball. Cara pengambilan sampel dengan teknik ini dilakukan secara berantai. Pelaksananya pertama-tama dilakukan interview terhadap petani kopi di Kecamatan Baroko. Selanjutnya petani selaku produsen yang bersangkutan menyebutkan calon responden lainnya, yakni pedagang, sehingga diperoleh suatu rantai pemasaran. Jenis dan sumber data. Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data yang bersifat kualitatif atau kuantitatif, di mana data kualitatif berupa daftar pertanyaan dari kuesioner dan data kuantitatif berupa data dari data harga kopi Arabica dan data produksi kopi Arabica. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, baik dengan melakukan wawancara langsung kepada produsen pada responden di Desa Benteng Ala, Kecamatan Baroko, Kabupaten Rekang, dengan menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Adapun data yang diperoleh langsung dari objek penelitian berupa identitas responden, luas lahan, status kepemilikan modal, tenaga kerja, faktor kekuatan, faktor kelemahan, faktor peluang, dan ancaman dalam pengembangan usaha tani kopi Arabica di Desa Benteng Ala. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung baik Badan Pusat Statistik berupa data jumlah produksi, luas lahan, dan produksi berdasarkan tahun 2020 sampai 2022 di Kecamatan Baroko, Kabupaten Rekang. Direktorat Jenderal Perkebunan berupa data produksi kopi Arabica terbesar di Indonesia. Lembaga yang ada di Desa Benteng Ala berupa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, potensi penggunaan lahan pertanian, identitas responden petani kopi Arabica berdasarkan tingkat umur, tingkat pendidikan petani kopi Arabica, jumlah tanggungan keluarga petani kopi Arabica, luas lahan petani kopi Arabica. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain observasi, yaitu saya melakukan observasi dalam pengumpulan data yang pengamatan secara langsung dengan cara mengamati keadaan responden yang terjadi di tempat penelitian, yaitu Desa Benteng Ala, Kecamatan Baroko, Kabupaten Rekang. Wawancara mendalam yaitu saya melakukan wawancara terhadap responden dalam bentuk tanya jawab, yang dimana penelitian ini untuk memperoleh data informasi berupa identitas responden, luas lahan, status kepemilikan modal, tenaga kerja, faktor kekuatan, faktor kelemahan, faktor peluang, dan faktor ancaman dalam pengembangan usaha tani kopi Arabica di Desa Benteng Ala, Kecamatan Baroko, Kabupaten Rekang. Dokumentasi yaitu peneliti melakukan dokumentasi dengan mencatat informasi dan arsip-arsip penting dari Desa Benteng Ala, seperti pengambilan gambar pada saat melakukan wawancara bersama petani. Pengambilan gambar peta lokasi penelitian di Desa Benteng Ala, Kecamatan Kabupaten Rekang. Yang kelima, metode analisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis saluran pemasaran dengan mengikuti proses penyaluran kopi Arabica yang dilakukan oleh petani di lembaga pemasaran. Dari hasil pengisian kuesioner dan pengamatan dapat diketahui berapa jumlah lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses penyaluran kopi Arabica pada suatu saluran tertentu. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis kinerja pasar kopi Arabica
yang diukur dengan menggunakan 3 indikator. Efisiensi pemasaran meliputi analisis margin pemasaran, farmer share, dan rasio keuntungan biaya. Untuk menganalisis dan data kuantitatif digunakan alat bantu kalkulator dan program Microsoft Excel. Yang terakhir, definisi operasional. Kopi adalah tanaman yang dibudidayakan petani di desa Benteng Ala. Usaha kopi Arabica adalah usaha tani yang dilakukan dengan membudidayakan kopi Arabica di desa Benteng Ala. Populasi dalam penelitian ini adalah petani kopi Arabica yang ada di Kecamatan Benteng Ala. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan jumlah sampel yaitu 66 orang petani kopi Arabica di desa Benteng Ala. Strategi adalah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan usaha tani kopi Arabica di desa Benteng Ala. Pengembangan yaitu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas usaha tani kopi Arabica di desa Benteng Ala. Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, dan keunggulan lain yang dimiliki petani kopi Arabica di desa Benteng Ala. Kelemahan adalah keterbatasan dalam sumber daya dan keterampilan yang dapat menghambat petani kopi Arabica di desa Benteng Ala. Selanjutnya, peluang adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh petani kopi Arabica di desa Benteng Ala. Ancaman adalah sesuatu yang dapat menghambat petani kopi Arabica di desa Benteng Ala. Dan yang terakhir, saluran pemasaran sebagai perantara bagi petani kopi Arabica di desa Benteng Ala untuk menyampaikan produknya kepada konsumen. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan pada video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.